Baik, itu ya Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu dapat memulai proses coaching, dan saya berharap proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang ingin Ibu capai. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Ya, kalau begitu saya permisi Ibu, saya akan melakukan coaching terlebih dahulu Ibu. Iya Ibu. Assalamualaikum Ibu Elmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Oh, baik Ibu, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai observer, akan melihat dan mengamati proses coaching Ibu dengan coaching. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Ibu tahu apa yang akan saya nilai nanti. Terus rubrik penilaian yang menjadi acuan penilaian saya adalah prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi, serta kompetensi inti seorang coach yang kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Terus selanjutnya, ketika Ibu melakukan coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur cerita biar bisa ya. Baik Ibu, sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh kan Bu ya? Ya, silakan Bu. Baik, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, saya ingin mengembangkan 2 kompetensi di sini Bu, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dari 2 kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara khusus? Saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Ibu, karena di sini untuk memunculkan seorang coach yang bisa hadir penuh itu susah ya Ibu ya, karena harus memfokuskan pikiran, konsentrasi seperti itu. Jadi saya ingin mengembangkan kehadiran penuh agar saya dapat memahami permasalahan yang diutarakan oleh seorang coach seperti itu Ibu. Baik Ibu. Untuk pertanyaan terakhir tentang indikator pencapaian, tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu capai dan proses coaching ini. Ya Ibu, dalam proses coaching ini saya ingin menerapkan alur tirta Ibu secara runtut, yaitu di mana saya bisa menggali ide-ide coaching sendiri agar menemukan solusi tentang permasalahan itu tanpa saya harus memberikan masukan atau saya harus memberikan solusi tentang pemikiran saya seperti itu. Saya ingin memunculkan solusi dari seorang coaching itu sendiri seperti itu. Baik Ibu, semoga indikator yang sudah disampaikan dan penerapan alur tirta, ide-ide dari proses coaching ini dapat tergali semua ya Ibu ya. Baiklah Ibu, saya tadi sudah mengamati proses kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu ya? Iya boleh Ibu, silakan. Mengenai indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu, dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi coaching. Kemudian untuk kompetensi ini yang sudah saya terapkan adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Ketercapaian apa yang sudah Ibu peroleh dalam proses coaching tadi? Ketercapaian yaitu mendengarkan aktif Ibu, serta kehadiran penuh. Iya. Ibu, dari catatan saya juga sudah sesuai dengan yang Ibu lakukan tadi. Dan yang penting lagi, Ibu sudah menerapkan alur tirta dan teknik rasa. Alhamdulillah secara umum, Ibu sudah melakukan proses coaching sangat baik. Ya, luar biasa ya Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Ibu. Karena tadi saya kan
mencakup 2 kompetensi ya Ibu, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertemuan coaching selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, yaitu saya akan mendengarkan coach saya secara aktif dan lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara seperti itu Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan ini teknik stop Ibu, supaya coach saya itu ketika melakukan mengutarakan unek-uneknya atau permasalahannya itu dia tidak tegang, jadi dia rileks seperti itu. Karena tadi waktu coaching saya kurang menerapkan teknik stop seperti itu Ibu. Iya Ibu, semoga kedepannya lebih baik lagi, dan saya berharap dari proses coaching ini dapat menularkan ke rekan sejawat sehingga dapat menyebarkan pemahaman baru. Baik ya Bu ya, saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya akhiri ya Bu ya. Saya permisi Ibu. Baik. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Subai, silakan. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Bu Subai, kok akhir-akhir ini saya lihat Ibu Subai kurang cerah mukanya, kenapa sih Bu Subai? Iya, saya ada masalah nih Bu yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Iya. Kalau begitu dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap saya bisa menemukan solusi nih Bu atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Kira-kira kalau boleh, permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Gini Bu, jadi setiap ketika saya ingin masuk ke kelas, kelas itu kotor gitu Bu. Jadi biasanya saya sebelum masuk kelas itu saya akan minta anak itu untuk bersihkan kelasnya dulu gitu. Jadi di laci-laci meja di kelas itu anak-anak itu suka buang sampah, jadi mereka tidak membuang sampah di tempat sampah begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu ketika Ibu masuk kelas itu Ibu merasa tidak nyaman seperti itu ya Bu ya? Benar, saya merasa tidak nyaman karena kelasnya kotor Bu. Apakah di kelas Ibu itu belum ada kesepakatan kelas Ibu? Sudah Bu, sudah ada keyakinan kelas anak-anak secara gotong royong menjaga kebersihan. Namun mungkin anak-anak tersebut belum memaknai keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya Ibu, tindakan apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencoba untuk anak-anak itu ke sekolah itu agar bawa tumbler gitu Bu. Jadi ketika mereka ingin jajan minuman ke kantin itu bawa tumbler masing-masing, jadi tidak akan ada sampah plastiknya. Lalu bisa juga dengan membawa bekal dari rumah, jadi untuk menghindari anak-anak jajan itu di kantin itu dengan sampah plastik gitu Bu. Sudah bagus Ibu itu solusinya. Terus Ibu yakin apakah itu bisa berhasil? Harapan saya sih semoga bisa berhasil ya Bu. Tentunya ini bukan hanya butuh komitmen saya pribadi, tapi juga butuh dukungan dari kepala sekolah juga Bu, untuk bisa menerapkan anak-anak ini bawa tumbler ke sekolah gitu. Oke, baik Ibu, semoga berhasil ya Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Yang pertama saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait masalah ini, lalu meminta dukungan dan persetujuan kepala sekolah agar program membawa tumbler dan wadah bekal ini bisa terlaksana dengan baik, lalu bekerja sama juga dengan guru-guru dan terutama juga dengan kantin Bu. Jadi kantin juga harus konsisten untuk tidak menyediakan wadah plastik di kantinnya begitu Bu. Lalu siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan rencana ini? Iya, selain pihak sekolah tentunya saya membutuhkan dukungan dari orang tua. Bagaimanapun kan yang akan membekali anak ini tumbler dan wadah bekal itu kan orang tua dari rumah. Jadi yang dukungan ini bukan hanya soal saya dan kepala sekolah, tapi juga yang pasti dukungan penuh dari orang tua yang ada di rumah. Iya betul. Dari orang tua ya, Iya Ibu ya. Wah sekarang udah terlihat ini Ibu solusi yang akan Ibu terapkan. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat setelah melakukan percakapan ini Bu? Yang pasti saya lega Bu ya, karena akhirnya saya bisa menceritakan masalah saya, lalu juga bisa menemukan solusi atas permasalahan ini. Saya berharap kedepannya kelas itu tidak lagi banyak sampah Bu, jadi kelas itu bersih. Kan kalau kelas kita tuh bersih, kita juga jadi nyaman, jadi betah untuk berada di kelas, kelasnya jadi terlihat indah dan rapi begitu Bu. Begitu ya Ibu. Selanjutnya dari perbincangan kita ini Ibu dapat mendapatkan apa kira-kira?
mendapatkan pandangan apa kira-kira? Iya, yang pasti saya mendapatkan kekuatan untuk menjalankan rencana yang sudah saya susun. Saya berharap rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar dan terjadi perubahan yang baik ke depannya untuk kebersihan di kelas gitu. Oke, Bu. Kira-kira masih ada bahan permasalahan lagi untuk didiskusikan tidak, Bu? Saya rasa sudah cukup sampai di sini, namun di kemudian hari jika ada kendala lagi, saya tidak akan sungkan untuk bercerita lagi dengan Ibu ya, Bu. Oke, boleh Ibu. Silahkan Ibu mengutarakannya kepada saya atau kepada guru lain pun tidak apa-apa, Ibu. Yang penting Ibu bisa menemukan solusi yang efektif untuk permasalahan Ibu tersebut. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya dan sudah mengizinkan saya untuk berdiskusi dengan Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi Bu ya. Iya, silakan Ibu.